Mohon doa dari Ustadz. Ya, kita doakan dan doakan saya juga, doakan kita semua. Doa khusus dari Ustadz untuk anak. Baik, saya doakan untuk anak. Ya, semoga anak sehat. Ya, semoga antum diridai Allah, disayang Allah insyaallah. Dan di belakang ini kita berdoa. Semoga Allah mengampuni dosa anak dan mengabulkan keinginan-keinginan anak yang Allah ridai. Mudah-mudahan semua diberikan oleh Allah, termasuk kita semua yang hadir atau yang menyimak juga dalam tayangan live kita saat ini. Semoga anak jadi hafidh Al-Quran. Oh, ganti nama aja dari Yahdi jadi hafidh ya. Ya, kalau mau hafidh, ya menghafal, niatkan. Niatkan dengan baik. Niatkan lillah. Kalau sudah karena Allah itu, sudah nggak peduli mau dikasih berapa. Mau 1 surah, boleh. 2 surah, terserah. Yang penting mampu mengamalkan dan Allah ridha. Itu kuncinya. Ada seorang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami. Dia meriwayatkan hadis, beliau meriwayatkan hadis tentang bagaimana kemuliaan penghafal Quran dan ahli Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Di itu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nomor hadis 4793. Imam Al-Bukhari menerima dari seorang bernama Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajhah. Keduanya menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau menyampaikan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang baik di antara kalian adalah orang yang mampu belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Tapi apa kata Abu Abdurrahman As-Sulami? Akhadtul Qur'ana an qaumin. Saya itu belajar Quran dari sekelompok sahabat. Banyak, bukan 1-2 orang. Ya, apa yang dipelajari? Belajar itu enggak banyak-banyak. Kami belajar la natajawazu an asyra ayatin. Tidak kami lampaui 10 ayat. Dia belajar itu 10 ayat dulu. Menghafal itu enggak banyak-banyak dulu. 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat. Lalu kami berusaha mengamalkan. Kalau sudah sanggup mengamalkan, baru kami lompat ke ayat berikutnya. Lompat ke ayat berikutnya. Terus ke ayat berikutnya. Nah, jadi, menghafal itu sabar. Pelan-pelan. Iringi dengan takwa. Biasanya kalau sudah takwa, itu Masya Allah. Ada orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah dengan amalan takwanya. Baru dibacakan, langsung tertanam Al-Quran dalam jiwanya. Di begitu guru bacakan, bisa langsung hafal. Seperti Al-Imam Al-Bukhari, dari kecil, dari kandungan oleh ibunya, didekatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahir beliau 2 tahun, ayahnya wafat. 4 tahun, matanya buta. Tapi diganti oleh Allah buta mata dengan tajamnya ingatan dalam jiwanya. Wah, itu kalau dibacakan kalimat, hafal titik komanya. Al-Imam Al-Bukhari. Namanya Muhammad nama aslinya. Punya bapak namanya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Maka dikenal dengan Al-Bukhari. Diganti kemudian oleh Allah dengan ingatan yang tajam. Disekolahkan kemudian awal-awal itu. Di masjid-masjid ada halaqah penghafal Quran. Kalau dulu tuh disebut kutab-kutab, datang menghafal Quran. Beliau bergabung dengan orang-orang seusia dan di atasnya. Beliau yang paling muda, datang dibacakan kemudian. 1 surah dalam Al-Quran, surah Qaf. Qaf. Dibacakan surah ke-50 itu. Sampai ke ayat 22, sampai seterusnya, sampai selesai. Setelah itu syekhnya bertanya, siapa yang hafal? Tiba-tiba kemudian anak itu langsung mengangkat tangannya. Lalu saya cuma tanya, siapa yang udah hafal? Angkat tangan, baru dibacakan sekali, angkat tangan. Syekhnya ingin menguji. Ta'al ya bunai, datang sini. Raba-raba jalan ke depan dibacakan persis, makhrajnya, tajwidnya bagus, hafalan sempurna. Masya Allah, didoakan oleh Syekhnya minal an, bahasa kita tadrusul hadis. Mulai dari sekarang, anak-anak belajar hadisnya, karena Syekhnya paham kalau Quran ini akan mudah bagi dia. Maaf, jangankan bagi yang pintar. Yang biasa pun, Quran itu ada jaminan dari Allah kemudahannya. Di Quran itu nggak ada batas manusia. Mau disebut pintar, IPK 4, IPK 2, 2,5, IPK 3, nggak akan ngaruh. Bahkan ada orang yang nggak punya IPK pun bisa hafal Quran. Nggak sekolah, hafal Quran. Bisa lihat, hafal. Nggak bisa lihat, bisa hafal. Yang normal otak, hafal. Yang lumpuh otak, bisa hafal. Nggak ada batas. Maka Syekhnya mengatakan belajar hadis. Karena hadis itu butuh kekuatan lebih dibandingkan dengan Al-Quran. Nggak ada jaminan hafal cepat. Beliau tahu ini punya keunggulan. Begitu pulang ke rumahnya bangga, dikatakan pada ibunya, ummi, amati, mama tadi terjadi peristiwa begini, saya disanjung, saya disuruh belajar hadis, saya pengen belajar hadis. Kata ibunya, nak, cukupkan dulu dengan Al-Quran, engkau punya keterbatasan. La, uridul hadis, tidak, saya pengen belajar hadis. Sampai kemudian beliau berpisah dengan ibunya, meraba jalan masuk kamarnya. Ibunya melihat itu haru, masuk ke mihrabnya, hamparkan sajadah, berdoa kepada Allah. Ya Al-Basir, Ya Alladhi ala kulli syai'in qadir, a'id basirat abni. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang punya sifat menatap dengan tajam, yang maha mengawasi, mohon kembalikan penglihatan anak saya. Engkau yang maha mampu ya Allah, tidak ada batas bagimu. Ketika berdoa, lelah, capek, tertidur dari air mata, mimpi Nabi Ibrahim. Bertemu dengan Nabi Ibrahim.
Dikatakan kepadanya, anakmu akan melihat lagi. Jadi begitu ibunya berkata, Yal Basir, Yalladzi ala kulli syai'in qadir, Al-Bukhari sedang mengulang hafalan ayat Qur'annya. Sedang mengulang surat Qaf tadi. Sampai di surah itu, di ayat ke-22. Mengatakan, Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Fakashafna anka ghita'aka wa basaruka al-yawma hadid. Dulu pandanganmu tertutup, ada penghalangnya. Maka mulai sekarang kami akan bukakan. Sejak saat ini, pandanganmu akan menetap kembali dengan tajam. Sebetulnya ayat ini ayat akhirat. Tentang kondisi orang-orang yang di akhirat, tadinya di dunia buta, dibukakan di akhirat. Tapi itu diturunkan kemuliaannya di dunia untuk Imam Al-Bukhari. Saking takwanya, orang tuanya dekat dengan Allah. Diberikan oleh Allah satu kemuliaan. Tiba-tiba dibuka bisa melihat kembali. Kaget, lompat. Kejar ibunya. Umi laqad ra'ait. Mama, saya bisa lihat lagi. Saya bisa lihat lagi. Ibunya kaget bangun. Jadi peluk anaknya, rubbama ra'aita biqalbik. Nah, mungkin ananda melihat dengan hati. Kata Al-Bukhari, la bal bi'aini. Saya lihat dengan mata, Ma. Mau pakai baju ini. Di hadapan kita ada benda-benda begini. Berpelukan keduanya. Berpelukan. Masya Allah. Ingat bapaknya lagi. Setelah itu belajar hadis sampai menuliskan Sahih Al-Bukhari selama 16 tahun. Sebagian ditulis kemudian di Masjid Al-Haram, disempurnakan kemudian di Masjid Nabi. Setiap mau nulis satu hadis, sholat dulu 2 rakaat. Sholat berhujah di hadapan Allah dan Rasulnya di hari kiamat nanti. Selesailah Sahih Al-Bukhari. Itu diantara kisahnya. Dan semuanya akan gampang ketika dekat dengan Allah. Jangankan Al-Quran, hadis pun akan diberikan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting ikhlas. Semoga Allah mengumpulkan anda di surga Firdaus bersama para nabi dan orang-orang. Semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah ya. Karena itu beramal, siapkan bekalnya. Dan semoga dengan bekal itu dicukupkan kita untuk mendapatkan apa yang kemudian kita harapkan. Saya terkadang suka mendengar ramai obrolan tentang malam Jumat, tanda petik. Ayo sunnah Rasul. Paham nggak? Ya berdoa aja dulu ya. Berdoa yang serius. Mudah-mudahan ya 2 hari sebelum kiamat lah bisa nikah ya. Insyaallah. Ayo sunnah Rasul. Malam Jumat ayo sunnah Rasul. Nah, yang saya tahu hadis yang menyebutkan itu ternyata hadis maudhu. Benarkah? Katanya tahu. Engkau nanya itu mah teh. Nah, yang saya tahu hadis yang menyebutkan itu ternyata hadis maudhu. Benarkah? Nah. Sedangkan berhubungan intim suami istri tidak hanya malam Jumat saja, alias kapanpun saja harinya bebas. Aduh, baru sholat subuh. Bagaimanakah sebenarnya yang Rasulullah SAW ajarkan tentang berhubungan intim dalam pernikahan? Dan bagaimana hukum istri yang menolak ajakan hubungan intim? Dilaknatnya maknanya apa? Ya baiklah. Baik, yang pertama, perihal tentang berhubungan seksual suami istri di malam Jumat, apakah bagian dari sunnah? Sepanjang pengetahuan kami, tidak ada satu hadis pun, atau bahkan ayat Al-Quran pun, yang mengkhususkan misalnya hubungan suami istri di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu. Ya, tidak ada di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu. Sehingga Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Allah yarham, dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Saya sarankan kalau ada rezeki beli kitab ini. Sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Ini bagus sekali. Komparasi fikih Islam, dalilnya lengkap. Itu salah satu guru kami. Saya diantaranya mengaji fikih kepada Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ini orang hebat nih. Disebut As-Suyutil Mu'asir. Imam Suyutinya kontemporer. Jadi kalau bicara biasa, tapi kalau nulis hampir di setiap bidang ilmu, beliau ada tulisannya. Banyak tulisannya itu. Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau menuliskan dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, cetakan tahun 1985. Beliau sampaikan, walaysa minas sunnati, awas, walaysa minal sunnati al-jima' fi layalin mu'ayyanah. Dan tidak tersebut dalam sunnah itu, ya terdapatnya kemudian isyarat hubungan seksual suami istri di malam-malam khusus. Misal di malam Jumat saja, atau di malam Sabtu saja, ya atau di malam misalnya Senin saja, tidak disebutkan. Ya tidak disebutkan. Bahkan ketika ayat Al-Quran turun itu bahkan di malam-malam Ramadan pun, ya itu kalau misalnya terjadi hasad itu diperkenankan. Ya sepanjang waktunya diatur yang tidak kemudian bertabrakan dengan ibadah-ibadah tertentu. Apa dalilnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187, paling kanan sebelah atas.
Ya, uhilla lakum lailatus siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, dihalalkan bagi kalian kalau ingin bercumbu suami istri di malam-malam Ramadan, silakan saja. Silakan. Cuman dilakukan di waktu-waktu yang baik. Ya, dia pakaianmu, kamu pakaiannya. Berhubunganlah dengan baik. Ya, dengan cara yang elok dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Jadi tidak ada waktu-waktu yang spesial. Adapun mungkin tafsiran ini terkait dengan keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi nama aslinya Muhammad, bapaknya namanya Isa. Muhammad bin Isa tumbuh berkembang sampai wafat di Tirmidz, dikenal dengan At-Tirmidzi. Menyampaikan riwayat dalam kitabnya nomor hadis 496. Ya, man ightasala fi yaumil jumu'ati wa ghassala wa kabbara ya wabtakara. Siapa yang mandi di hari Jumat, mandinya sempurna hari Jumat. Mandinya sempurna, dibasuh awal sampai akhirnya. Ya, ghassala itu biasanya dalam bab fikih al-ghusl seperti mandi junub. Sempurna gitu kan? Ya, jadi teliti, rapi. Ya, dari wudhu terlebih dahulu, kemudian rapi dari atas sampai bawah sempurna dibersihkan. Itu ghassala. Ya, ghassala yughassilu. Ghuslun babul ghusli, bab mandi secara menyeluruh. Ya, babul janabah, bab mandi dalam janabah. Babul ghuslu, mandinya itu mandi terkait dengan janabah. Ghassala diartikan itu. Siapa yang sebelum berangkat Jumat mandi, mandinya seperti orang mandi junub, sempurna dia. Kemudian dia berangkat ke Jumat di awal waktu, mengambil saf paling depan. Ada yang nafsirkan di awal waktu, ada yang nafsirkan ngambil saf paling depan sepanjang tidak mengganggu saudaranya. Di menafsirkan saf paling depan itu bukan Anda kemudian melihat peluang di situ kemudian menerobos orang sampai orang tidak nyaman. Ya, punten, saf pertama nih, saf pertama, bukan. Ya, datang di awal, duduk dengan nyaman. Ada orang datang, berikan ke lapangan. Bukan Anda datang terlambat, nerobos saf paling depan. Sudah penuh, Pak. Urusan penuh urusan Anda. Urusan saya dengan malaikat nih. Wah, pengen dicatat depan unta ya. Baik. Nah, itu enggak dibenarkan. Lalu dia datang saat pertama. Duduk dia mendengarkan khutbah dengan benar sampai selesai. Maka orang ini seperti mendapatkan ibadah puasa dan sholat selama setahun penuh. Dapat pahala orang puasa dan sholat malam selama setahun penuh. Cuman Jumat itu seperti hadis sahih. Termasuk disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Sahih hadisnya. Jadi kalau Anda berangkat di hari Jumat, Jumat itu peluang banyak pahalanya. Banyak sekali. Dari wudhunya, dari mandinya, dari macam-macamnya, dari berangkatnya sampai masuknya dicatat pahalanya, sampai sholawatnya, sampai istighfarnya, sampai berdoanya. Bahkan pasca Jumat pun ada doa khusus yang kalau Anda berdoa dengan benar sulit untuk ditolak. Hafal doanya? Hafal doanya? Ya. Allahumma ikfina bihalalika an haramik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak wa bita'atika an ma'siyatik. 3 hal yang dimintakan. Pasca Jumat minta. Sunnah minta. Ya Allah, cukupkan aku ya Allah dengan segala yang halal darimu dan jauhkan aku dari segala yang haram yang tidak Engkau tetapkan. Yang halal. Jadi kalau Anda kemudian berumah tangga, cukupkan dengan istri yang halal saja ya Allah. Maka akan ditutup pintu-pintu zina, pintu-pintu selingkuh, pintu-pintu yang tidak baik. Dinatap istri orang itu sudah nggak ada getaran lagi. Udah selesai, biasa aja. Dia hijab oleh Allah. Yang menarik itu cuma istri sendiri. Istri orang punya orang. Nah, ini kan kadang-kadang pasangan sendiri kayak nggak menarik. Pasangan orang seperti ketarik-tarik. Punya media sosial, ditatap status seseorang. Punya media sosial, ditatap status suami orang gitu kan. Kenapa suami saya tidak seperti ustadz ya? Suami ibu ditetapkan oleh Allah sesuai dengan kepentingan ibu. Istri saya dikasih saya, atau istri orang lain dikasih suami seperti yang seperti itu. Kenapa? Karena itu yang sesuai untuknya. Itu yang bisa mengantarkannya ke surga. Partner untuk berbuat baik dalam kemuliaan. Itu poinnya. Dan Anda minta kepada Allah, jadi Anda nggak akan bersentuhan dengan yang haram. Harta, minta yang halal, Anda akan bersentuhan dengan yang haram. Di ke kantor pun ditutup dari yang haram-haram. Bahkan kadang-kadang yang haram gak nyampe ke Anda. Ada proyek mau bagi-bagi nih, mau bagi yang haram. Ulah kasih saya mah soleh. Dipotong di depan, jangan kasih dia mah soleh katanya, gak akan nerima. Paling-paling, duitnya ditolak, orang dicarekan. Uangnya ditolak, kita yang dimarahin. Paling diceramahin katanya. Ya, ditolak duluan, jadi belum nyampe ke kita, dijaga tuh.
Ada aja pokoknya alasan-alasannya. Nggak nyampe, ditolak, ditahan oleh Allah. Tahan. Jadi kalau Anda baca dari Jumat ke Jumat, aman Anda. Setiap pekan Anda dalam keadaan aman. Rizki halal. Pasangan halal. Perbuatan halal. Jadi dijaga dengan yang halal, dijauhkan dari yang haram. Masya Allah. Wa aghnina bifadlika amman siwa. Ya Allah, saya ingin engkau berikan yang paling utama darimu saja. Saya nggak ingin dari yang lain. Maka kita minta kepada Allah yang paling utama. Jadi kalau di kantor ada sesuatu yang baik, kita dapat yang paling utama. Kalau ada surga dijanjikan untuk kita dapat yang paling utama surganya. Kalau rizki ada untuk kita, yang paling utama. Kalau di kampus belajar, dapat kampus yang paling utama untuk maslahat kita. Kalau kita dapat nilai yang paling utama untuk bisa kita amalkan. Ukurannya bukan besar kecil ya. Ukurannya sejauh apa kita bisa mengamalkan dari semua titipan itu. Itu yang utama. Boleh jadi bagi saya, sepeda utama. Bagi Anda, motor yang utama. Kenapa? Karena ukuran untuk menjaga amanahnya seperti apa kita bisa mengamalkannya. Itu poinnya. Jangan sampai minta mobil, tapi nggak bisa menjaga amanah. Begitu pulang berat titipan Anda. Hati-hati. Orang itu nggak punya sepeda, mimpi punya motor, belum pernah mobil apalagi. Tapi ke masjid, sendalnya dipakai, berangkat 2 kilo jalan kaki. Anda sepeda ada, mobil ada, motor ada. Bahkan bercita-cita punya pesawat. Ke masjid aja nggak pernah dipakai, bagaimana hisabnya? Saya sering menyampaikan, kalau Allah titipkan amanah baru, pakai dulu untuk ibadah. Ada baju dikasih, pakai dulu untuk sholat, supaya hisabnya ringan. Pakai dulu. Jadi ketika dihisab di hari kiamat, mulut dikunci, ditanya, dipakai apa baju ini? Bajunya bersaksi, Allahumma saya bersaksi. Bersaksi Allah, saya pertama kali digunakan oleh si fulan untuk sujud kepadamu. Ringan hisab Anda, tenang hatinya. Jadi kan kadang-kadang baju baru, udah dijahit, beres semua, pakai, pakaian pertama undangan. Dihisab kemudian di hari kiamat. Apa yang kamu lakukan pertama kali? Undangan ya Allah. Saya ngundang kamu 5 kali sehari. Kenapa kamu nggak datang? Kenapa nggak datang? Apa jawabannya? Dan mulutnya dikunci. Itu poin-poinnya. Ya. Kemudian bita'atika amman siwak. Ya Allah, bimbing saya untuk taat terus kepadamu dan jangan berikan saya kesempatan untuk bisa taat kepada selainmu. Dijaga tuh. Kalau wafat dalam keadaan demikian, indah. Jumat banyak pahalanya. Nah, apa kaitannya kemudian dengan tadi, pertanyaan tadi? Hadis ini, ada sebagian yang memahami, ini kan redaksinya ada mandi, seperti mandi junub. Boleh jadi juga ada orang kedatangan hasrat di hari Jumat. Pengen melakukan hubungan misalnya, boleh apa enggak? Maka hadis ini memberikan kesan, boleh itu dilakukan, bahkan kalaupun menjelang Jumatan, silahkan saja. Tapi sebelum Jumat, mandi dulu. Itu maksud hadisnya. Di hadis ini ingin mengatakan, hey, bagi suami istri yang tiba kemudian ada hasrat tiba-tiba, datang ingin berhubungan seksual, tepat di hari Jumat. Ingin berhubungan, silakan saja. Tapi sebelum berangkat, mandi dulu. Dan yang tidak berhubungan, dan yang belum menikah misalnya, ingin berangkat. Ya. Maka jangan tunggu nikah dulu. Ya, bukan hadis itu mengatakan, nggak apa-apa mandi, sempurna seperti mandi junub. Sempurnakan mandi sepenuhnya, berangkat. Dapat pahala puasa dan sholat malam selama setahun. Paham maksudnya? Dan sedangkan di malam-malamnya nggak ada hadis spesifik, ya. Boleh saja kalau ingin bercanda atau macam-macam, tapi hati-hati jangan sampai menempatkan sebuah riwayat tidak pada tempatnya. Ya, ayo sunnah, malam Jumat, ya. Misalnya sunnah apa ini? Sunnahnya apa? Kalau tidak ada, tidak usah diteruskan. Maksud saya bukan sunnah hubungan suami istri, sunnah membaca Al-Kahfi, sunnah membaca sholawat, ya, sunnah memperbanyak Al-Quran. Silahkan. Al-Kahfian, Yasinan, Baqarahan, Nisaan, dengan Ali Imranan. Silakan hidupkan malam untuk baca Al-Quran. Tuh, nggak usah kemudian jadi ribut. Wah, Yasinan, rame gitu. Terus yang lain nggak apa-apa, silakan Al-Kahfian, nggak apa-apa. Baqarahan, Nisaan, Anamalan, Anahlan, kan? Silakan, ada masalah. Hidupkan aja, ya. Ada pahala dapatkan daripada saling mencela yang tidak jelas, itu kan? Paham ya? Wanita yang memakai parfum, baik itu parfumnya kasturi atau parfumnya jenis yang lainnya. Selama niatnya baik, salah satunya yaitu untuk menyegarkan tubuhnya, apakah tetap diperbolehkan? Sedangkan saya pernah menyimak dalil yang berisi bunyinya kurang lebih begini. Ya, kita belum tahu ini kurang atau lebih. Jika seorang wanita keluar memakai parfum, lalu tercium aroma parfumnya oleh lelaki yang bukan mahramnya, maka sama saja dengan berzina. Saya masih belum benar-benar paham, syukran. Afwan. Baik, baca Al-Quran, baca hadis harus sempurna. Sempurna ayatnya, sempurna hadis, sempurna pemahamannya. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hei perempuan-perempuan yang sudah beriman, kalau kalian masih merasa punya iman, imannya dipertaruhkan di sini. Maka janganlah kalian keluar
untuk tampil sengaja pengen dilihat orang. Mengenakan pakaian atau perhiasan atau hal-hal lain supaya orang lain itu bisa fokus terhadap Anda. Supaya orang lain itu bisa menikmati pemandangan terhadap Anda. Supaya orang lain itu gagal fokus dengan dirinya. Maka yang seperti itu disebut kebiasaan jahiliyah. Orang jahiliyah dulu perempuan-perempuannya, mohon maaf kalau keluar itu tampil-tampil supaya kelihatan oleh laki-laki. Oleh orang lain. Supaya terlihat. Ada yang pakai gelang di kaki. Ya, supaya kedengaran. Jadi kalau jalan itu udah kedengar, tarik perhatian. Ciki 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 cik ya. Ibu pengen ikutan pakai gelang, misalnya gelang kaki 2 kilo dipasang di bawah ya kan. Main kelihatan. Telat Bu, udah keduluan sama perempuan jahiliyah. Ya. Jadi kalau ada perempuan pakai seperti itu hanya karena ingin kelihatan oleh orang lain, nah itu telat. Bu, punten jahiliyah. Itu telat. Telat. Sayang. Jangan bersaing dengan jahiliyah, nggak akan menang. Saya kasih tahu dari sekarang, jangan bersaing dengan masa jahiliyah, nggak akan menang. Jahiliyah itu luar biasa, kalau maksiat nggak tanggung, komplit profesional maksiatnya. Benar. Dan setelah itu tobat, berubah jadi pengamal soleh, dari salah jadi soleh, solehnya tuh, wah luar biasa, abnormal lah gitu ya. Wah tinggi. Orang normalnya 5 waktu, dia kemudian tahajud. Orang normalnya baca Quran, dia mengamalkan dengan sempurna. Luar biasa. Tabarruj, ingin dilihat orang. Jadi apapun bentuknya, baik pakaian, baik perhiasan, juga termasuk parfum. Parfum yang ketika dikenakan, pertama, dia diniatkan memang sengaja untuk dilihat orang. Yang kedua, niat sih enggak. Tapi memang potensi parfum itu bisa tercium dan bisa menjadikan pandangan orang terhadap Anda berlebihan. Jadi kalaupun mau pakai parfum yang menyegarkan, cari parfum yang normal, yang biasa lah. Yang Anda pun bisa ukur. Kalau lewat orang misalnya, orang nggak akan gagal fokus, ya. Orang nggak akan misalnya bengong terhadap Anda, tiba-tiba nabrak tiang listrik, ya kan? Ya, atau kepleset, nggak ada. Sekarang ini jarang lah ada yang seperti Nabi Yusuf, jarang. Yang ketika melihat misalnya tangan bisa tergores misalnya kan, sama pisau, jarang. Ya, nggak ada sekarang laki-laki lihat ibu-ibu langsung kepleset, hampir nggak ada. Ya, jadi ibu-ibu pun sempurnakan, jangan pancing-pancing lah. Kalau sudah soleha dijaga sampai wafat, jangan sampai wafat dalam keadaan maksiat. Pikir-pikir dulu. Begitu mau keluar, mudah-mudahan saya kelihatan. Bayangkan wafat saat itu. Wafat. Ustadz, supaya nanti saat ceramah pun saya bisa nampak ada di sini. Wah, bahaya. Janganlah, ya. Termasuk sekarang tabarruj itu bukan pakai parfum lagi. Maaf, pakai status. Ceklik. Sedang ada kajian di Masjid Ar-Rahman. Bibir dimonyong-monyong. Tabarruj gaya baru tuh. Dan sekarang itu bukan nggak keluar pun, nggak keluar. Dulu kan bahasa Qur'annya kalian keluar untuk pamer. Sekarang nggak keluar bisa pamer. Di rumah sudah pamer. Ada sesuatu yang baru, foto. Jilbab baru, dicoba sambil dipoto, ceklik, diupdate. Ya, tampil jilbab baru. Semoga diridhoi Allah. Nggak ada faedahnya. Tetap baru gak keluar, sudah dosa, apalagi keluar. Jelas ya? Jadi jangan tempatkan kalimat hak di tempat yang batil. Allah Ta'ala alam bissawab. Adik saya sudah lama menikahnya, tetapi belum kunjung juga dikaruniai anak. Semoga Allah insya Allah berikan kemuliaan dan dijawab dan diberikan keturunan yang saleh-salihah insya Allah. Ternyata ada masalah sampai pada berita terakhir yang disampaikannya yaitu tuba fallopiannya sudah diangkat. Nah, dia berencana program kehamilannya dengan bayi tabung. Itu bagaimana dalam pandangan Islam, diperolehkan atau dilarang? Baik, syukron pawaha. Baik, teman-teman sekalian, dalam kaidah fiqh itu sifatnya sangat fleksibel, sesuai dengan kondisi zamannya di era-era yang berbeda. Asal tuntunan nilai-nilainya mengikuti tuntunan-tuntunan yang telah dijelaskan atau diisyaratkan dalam Al-Quran atau juga dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaidah pertama bagi perempuan, jika memang kemudian setelah menikah berikhtiar kemudian memohon kepada Allah untuk diberikan keturunan, maka silakan berikhtiar. Ya, ikhtiar pertama dari mulai berhubungan suami istri, sunnah bahkan berpahala di situ. Ya, ada dalilnya tuntunan di Quran misalnya surah ke-7 ayat 189. Ya, ada lagi nanti di Al-Baqarah misalnya ayat 187 sampai ayat ke-223 juga ada di situ. Dari 222 bahkan dari nikahnya 221, 222 sampai 223-nya. Ada batasnya. Kapan itu berhenti, kapan itu dilakukan. Saat haid tahan, suci silahkan. Yang kedua,
Kalau setelah berhubungan itu belum ada tanda-tanda, maka cari amalan-amalan yang dengan amalan itu bisa melahirkan jawaban dari apa yang diharapkan. Rumus motivasinya ada di Quran surah 5 ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah, cari wasilah dengan takwa itu untuk menjawab apa yang kamu inginkan. Misal Anda punya harapan nih. Ya Allah, saya pengen punya keturunan. 2 tahun belum ada, 3 tahun belum ada, 4 tahun belum ada. Apa cara terbaiknya? Kata medis gak bisa ini mustahil. Kata klinis gak mungkin. Maka cara yang terbaik adalah kembali kepada Allah yang tidak punya batas. Semua akan dikasih. Bagaimana caranya? Allah berikan satu jalan, satu aja. Ittaqullah, tingkatkan takwa kepada Allah. Rumusnya takwa. Takwa itu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Maka setiap menyebutkan kalimat takwa, di situ ada amalan. Keluarkan amalannya. Tempuh amalan itu dengan niat untuk mendapatkan jawaban dari ikhtiar yang sedang dikerjakan. Apa contoh dari takwa itu? Salat. Karena kalimat takwa pertama dalam Al-Quran, bagi orang beriman, disandingkan dengan salat. Dan mana dalilnya Ustaz? Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat kedua sampai ketiga. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa muttaqin itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yaitu orang yang telah beriman kepada Allah walaupun tak nampak dalam pandangannya, maka dia memaksimalkan salat dengan membuktikan keimanannya kepada Allah. Buktikan iman dengan salat. Minta dalam salat, bangun, tunaikan salat. Dan lewati seperti orang biasa. Orang biasa cuma 5 waktu, Anda tambah dengan sunnah, bangun tahajud, bikin mihrab, salat di situ, minta, mohon kepada Allah dalam salat Anda. Ini pernah dicontohkan langsung, bahkan ada dalilnya. Kisah Nabi Zakaria di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Bangkit salat di mihrab. Begitu salat berdiri minta kepada Allah, dalam berdirinya mohon. Ya hunalika da'a Zakaria Rabbah, di mihrab itu saat sedang salat Nabi Zakaria bermohon kepada Allah Rabbnya. Ya ingat ya, salat itu hal yang sangat penting untuk bermohon. Karena itu secara fikih salat disebut doa. As-salatu hiya doa. Salat itu doa. Jadi kalau sedang sholat, minta. Ada 4 posisi yang paling strategis. 4, 1 berdiri, 2 saat rukuk, 3 saat sujud, 4 sesaat sebelum salam. Strategis untuk memohon kepada Allah, minta. Makanya dulu semua nabi, orang soleh itu kalau punya hajat, sholat. Minta. Sholat. Dalam sholat kita tuh 5 kali, minta. Hajat kita apa? Minta. Ya, kalau ada yang mendesak, misalnya datang ke masjid, tahiyatul masjid, minta sholat. Lihat waktunya. Kalau duha, dalam sholat duha minta. Syuruk minta syuruk. Malam tahajud minta. Semua nabi sholat. Kalau nggak percaya, lihat di Quran. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Nabi Musa sholat. Nabi Isa sholat. Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail tadi sholat. Quran surah 19 ayat 55. Bahkan minta keluarganya sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholat. Minta keluarganya sholat. Para nabi nyuruh keluarga sholat. Anda bayangkan. Nabi Muhammad minta. Bukan cuma anaknya, Fatimah misalnya, tapi juga suaminya, menantunya. Ali bangun, minta, sholat, minta. Apa yang dikatakan Nabi Zakaria dalam sholatnya? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka memvonis aku tidak mungkin punya keturunan. Mereka katakan mustahil. Karena istriku divonis secara medis, itu monopus dan mandul. Maaf, habli dari kata wahab. Wahab itu artinya pemberi yang tidak punya batas. Sifat Allah memberi yang tidak punya batas. Wahab. Ini dahsyat. Ini kalau ingin berdoa, awali dengan nama Al-Asma'ul Husna. Ayatnya jelas. Quran surah 17 ayat 110. Qulid Allah awid Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Kalau punya hajat, sebut nama Allah atau Ar-Rahman, atau cari nama yang sesuai dengan hajatnya. Kalau butuh rezeki, ya Razzaq. Besok mau ujian, ya Al-Alim. Ya? Ini pengen punya sesuatu, kata manusia terbatas. Cari yang tanpa batas. Wahab. Wahab, permintaannya disebut hab. Kalau untuk banyak, hablana. Untuk sendiri, habli. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, saya mohon anugerahkan dari sisimu saja ya Allah. Engkau pemberi yang tidak punya batas. Mereka katakan saya terbatas. Aku mohon kepadamu yang tidak punya batasan ya Allah. Anugerahkan aku keturunan dari sisimu saja. Engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar pun tidak dikabulkan, kepada siapa lagi aku mesti memohon. Itu dipanjatkan dalam keadaan berdiri, masih berdiri dalam sholatnya. Tiba-tiba kemudian selesai berdoa. Sholat belum selesai, masih selesai berdoa, masih berdiri dalam sholat. Turun jawaban malaikat. Ayat 39-nya, surah 3 ayat 39. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat menyeru sedangkan beliau masih berdiri di mihrabnya, sedang sholat. Di sholatnya belum selesai. Anda bayangkan dahsyatnya berdiri, dahsyatnya dalam sholat. Berdoa dikabulkan, sholat belum selesai.
Ustadz kalau sudah dikabulkan begitu, nggak usah ditulisin aja pas sholat Ustadz ya? Enggak juga. Sampai beres. Sebagai syukur kepada Allah. Ya. Turun. Anallah yubasyiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak, langsung namanya dari Allah Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil lahir dari rahim seorang perempuan yang monopus dan mandul. Kata medis, kata Allah nggak ada yang mustahil. Lahir dan hidup dia. Silakan. Tiru itu. Karena janji Allah mutlak. Saya sering sampaikan berkali-kali, Allah itu kalau sudah berjanji, itu pasti ditepati. Allah yang berjanji, Allah yang menepati. Kalau manusia kan beda. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya. Kau yang awali, kau yang akhiri. Allah beda. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia berjanji, dia menepati. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin kemudian mengingkari janjinya. Pasti ditepati. Ya, jelas sampai di sini? Kapan itu terjadi? Cari situasinya sampai dengan Anda membaca kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu perintah di Quran surah kedua ayat 45. Wasta'inu bisabri wassalah. Kalau punya masalah, sabar dulu lalu minta dalam salat. Wasta'inu, minta. Kita akan minta nasta'in. Kita mohon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dijawab di hadis qudsi. Qala Allahu azza wa jalla, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar salatnya sampai bacaan ini, apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Saya pernah ajarkan ini pada beberapa kalangan. Ya, ini dari Qur'annya bukan dari saya. Kalau Anda yakin Allah pasti berikan. Masya Allah, ada yang 7 tahun, 8 tahun, sekian tahun dia praktekkan. Tidak menunggu lama. Tiba-tiba kirim foto mihrabnya. Ya. Ubira, sampai teriak, sampai nangis. Sudah bertahun-tahun tiba-tiba terjadilah itu. Allahu Akbar, indah. Dan ternyata sesuatu yang diraih dengan cara yang lama itu keindahannya lebih lama. Dan kebahagiaannya lebih terasa. Sama anak kayak muter-muter nyari cendol kan, udah muter lama 2 jam ketemu, makannya lebih enak kan, lebih nikmat minumnya. Bahkan teh pun tanpa gula serasa manis. Demi Allah saya aus lari-lari minum teh, rasanya enak banget. Pagi berdua sama istri, ya sayang kurang manis, lihat aku aja. Masya Allah diminum, kok pahit ya? Enak aja gitu, nyaman, nikmat itu. Dia udah lama nunggu-nunggu, begitu lahir, indah. Masya Allah lagi, dilihat-lihat, sayang-sayang, kecup-kecup, dan sebagainya, dan didoakan. Nah, kasus yang terakhir, ini agak berbeda. Dalam kondisi, tidak seperti itu. Kondisinya di luar normal, tuba falopinya diangkat. Setiap yang di luar normal, maka kaidahnya mustasnayat, dikecualikan dari yang biasa. Dikecualikan dari yang biasa. Kalau kondisi darurat, maka kaidah fikihnya, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat bahkan diperkenankan melakukan sesuatu yang tadinya dilarang. Apa diantaranya? Hamil di luar rahim itu pasti mustahil. Karena sepanjang ada rahim. Sekarang rahimnya tidak ada. Maka dalam kondisi darurat boleh kemudian asal hak syariatnya tidak dilanggar. Silakan bayi tabung misalnya. Ya. Dengan catatan sperma dengan ovumnya dikumpulkan dari hasil yang halal. Suami istri sudah berumah tangga. Ya. Tuba falopi diangkat. Nggak mungkin secara medis kandung misalnya. Udah nggak bisa nih. Rahimnya udah bermasalah. Maka silakan sperma suaminya dengan ovum istrinya dikumpulkan jadi satu. Diproses di situ. Silakan dikembangkan. Tumbuh. Lahir misalnya. Alhamdulillah. Ada yang jalan rahimnya masih ada. Tapi untuk keluar nggak mungkin. Ada yang terhalang. Ya, nggak mungkin. Terjadi kasus kemarin. Salah satu jamaah kita seperti itu. Nggak mungkin. Tertutup luar biasa. Untuk hamil. Ya, dia bisa kemudian mengandung untuk melahirkan. Tapi untuk jalan masuk spermanya nggak ada, terhambat dia. Susah. Maka disimpan kemudian, disatukan, diproses di luar, disuntikkan kemudian ke dalamnya. Ngandungnya di situ juga, lahir. Sah. Boleh. Dengan catatan, sperma dan ovum itu disatukan dalam proses yang sah. Ada akad di situ. Yang tidak boleh, belum nikah, bayi tabung yuk. Misalnya, itu nggak boleh. Nggak boleh. Disatukan, suntikan ke rahim misalnya, nggak bisa, nggak mungkin. Jelas ya? Paham ya? Boleh silakan. Program kembar boleh misalnya, ya. Kembar yang terbaik itu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta. Ya Allah, saya ingin misalnya anugerahkan kepada saya ya Allah anak yang kembar supaya keduanya bisa berjihad di jalan-Mu. Keduanya bisa melengkapi ya Allah menjadi penghafal Quran. Keduanya bisa memberikan mahkota ya Allah. Niatkan seperti itu. Ya kalau diniatkan ibadah biasanya akan cepat dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau urusan dunia itu biasanya agak lambat. Ya Allah berikan saya anugerah yang kembar ya Allah supaya lucu. Saya ya, saya ingin berikan yang pertama namanya si luca, kedua si lucu, saya kan. Nah, itu biasanya agak susah.